Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4B2 akan mempresentasikan hasil tugas akhir kami, yaitu klasifikasi kualitas tanah untuk jenis tanaman yang dikatai dengan saya sendiri Wisnu, di sini Indra Putri, Nurul Fadila, dan Nabil Hamzah. Terbelakangnya Indonesia memiliki luas dataran sekitar 1.922.570 km persegi yang memiliki beragam fungsi termasuk pertanian. Kesuburan tanah menjadi faktor penting bagi produktivitas tanaman yang ditentukan oleh unsur hara, MPK, pH dan kelembapan. Namun, tantangan seperti keasaman tanah, kekeringan, dan pengolahan yang kurang optimal dapat menghambat pertumbuhan tanaman. Nah, di dalam era revolusi industri 4.0 ini, teknologi seperti artificial intelligence dan pendekatan neural network dapat menawarkan solusi cerdas untuk pertanian yang presisi. Neural network memungkinkan klasifikasi kualitas tanah berdasarkan data, pH, kelembaban, dan unsur hara, memberikan rekomendasi jenis tanaman yang sesuai. Sehingga hal ini dapat membantu mengoptimalkan hasil pertanian dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Penelitian ini memiliki rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana menjaga kualitas tanah sebagai media pendukung kehidupan di daratan, khususnya untuk tanaman agar tetap subur dan produktif. Yang kedua, apa saja faktor-faktor utama yang memengaruhi kesuburan tanah seperti unsur hara, pH, dan kelembapan, serta bagaimana kondisi tersebut dapat dikendalikan secara optimal. Yang ketiga, bagaimana pengelolaan tanah dapat memanfaatkan teknologi modern seperti AI untuk memprediksi dan meningkatkan produktivitas tanah secara efektif. Untuk tujuan, yang pertama adalah menganalisis kualitas tanah berdasarkan faktor-faktor penting seperti unsur hara, pH, dan kelembapan untuk mendukung pertumbuhan tanaman. Yang kedua, mengidentifikasi cara menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah melalui pendekatan alami maupun kimiawi yang sesuai dengan kondisi tanah. Yang ketiga, mengembangkan penerapan teknologi AI khususnya neural network untuk mengelola data tanah secara kompleks dan memberikan prediksi atau rekomendasi untuk meningkatkan produktivitas tanah. Penelitian ini harapannya dapat bermanfaat sebagai panduan komprehensif untuk menjaga dan meningkatkan kualitas tanah melalui integrasi faktor penting seperti unsur hara, pH, kelembapan, serta pemanfaatan AI berbasis neural network guna mendukung pengelolaan lahan yang lebih produktif dan berkelanjutan yang secara langsung berkontribusi pada ketahanan pangan, keberlanjutan ekosistem, dan penguatan ekonomi masyarakat agraris. Untuk melanjutkan penelitian ini, ada beberapa hal yang perlu kita tinjau. Pertama, yaitu adalah kualitas tanah dan faktor yang mempengaruhinya. Untuk kualitas tanah dan faktor mempengaruhinya, pertama itu ada tanah subur yang mendukung pertumbuhan tanaman dengan kapasitas menyimpan air, nutrisi, dan memberikan aerasi. Kemudian ada unsur hara, yaitu nitrogen, fosfor, dan kalium, penting untuk menjaga keseimbangannya agar tanah itu tetap terjaga kesuburannya. Kemudian ada pH tanah. Untuk pH tanah sendiri, itu pH yang ideal itu ada di range 6,5 sampai dengan 7,8 untuk ketersediaan nutrisi yang optimal, serta kelembapan tanah yang mendukung produktivitas dan kesehatan tanaman. Oke, next. Kemudian hal yang perlu kita tinjau selanjutnya adalah pengelolaan tanahnya, yaitu pupuk organik dan kimia memperbaiki struktur dan kesuburan tanah. Kemudian juga ada pengelolaan yang bijaksana diperlukan untuk tanah kering, untuk menghindari erosi dan meningkatkan kapasitas retensi airnya. Hal yang perlu kita tinjau selanjutnya adalah peran teknologi dalam pengelolaan tanah. AI dan neural network menganalisis data tanah seperti pH, kelembapan, unsur hara untuk memberikan rekomendasi terbaik pada kualitas tanah tersebut. Kemudian integrasi dengan IoT untuk pemantauan tanah secara real time. Dan hal yang perlu kita tinjau terakhir itu adalah neural network dalam prediksi tanaman. Memprediksi tanaman yang cocok berdasarkan kondisi tanah untuk meningkatkan efisiensi pertanian. Oke, next. Dalam penelitian ini kita menggunakan metodologi yang datasetnya itu tersedia pada website Kaggle. Berikut adalah linknya. Pada dataset ini tersedia data fosfor, kalium, dan juga nitrogennya, serta temperatur, humidity, pH-nya, dan juga kelembapannya. Kemudian ada labelnya berjumlah 20 buah, itu apakah sesuai dengan tanaman beras, tanaman jagung, dan segala sebagainya. Oke, next. Oke, setelah kita melakukan me-input datanya, kita lanjut kepada proses preprocessing dan data spacing. Pada preprocessing kami menggunakan metode scale. Jadi, kami menormalisasikan datanya sesuai dengan eee, nilai maksimumnya kemudian dibagi dengan nilai maksimumnya. Library ini tersedia pada TensorFlow. Oke, kemudian pada data splitting-nya, eee, kami membagi data split menjadi 20% data latihan dan 80% data testing. Oke, kemudian untuk label, kita menggunakan label one hot encoding, yaitu mengkonversikan semua label ke dalam bentuk angka. Oke, next. Berikut adalah arsitektur model dari neural network yang kami gunakan. Pertama itu ada layer input yang menerima 20 fitur, kemudian dilanjutkan kepada hidden layer pertama berjumlah 128 neuron dengan fungsi aktivasi rectified linear unit, kemudian dilanjutkan dengan dropout 30% untuk mencegah overfitting, dan kemudian dilanjutkan kepada hidden layer kedua dengan neuron 64 dengan fungsi aktivasi rectified linear unit juga, kemudian dropout, kemudian hidden layer terakhir yaitu 32 neuron dan
output layer yang terakhir yaitu kita menggunakan softmax karena ini merupakan multi-class label. Di sini ada bagian hasil. Nah, pada bagian ini itu disajikan hasil implementasi model prediksi rekomendasi tanaman menggunakan neural network yang sudah disebutkan sebelumnya. Nah, prosesnya itu meliputi tahapan mulai dari pengolahan data, pembangunan model, hingga evaluasi performa, serta visualisasi hasil pelatihan. Nah, selain itu juga disertakan fungsi prediksi yang memungkinkan rekomendasi jenis tanaman berdasarkan parameter lingkungan yang diberikan. Saat evaluasi model, model itu diuji pada data uji dan menghasilkan akurasi sebesar 96,14%. Hasil ini menunjukkan model memiliki performa yang baik dalam merekomendasikan jenis tanaman berdasarkan fitur masukan. Nah, untuk contoh penggunaannya, kami memberikan data masukan untuk setiap parameter lingkungan dan fungsi mengeluarkan prediksi rekomendasi tanaman untuk input tersebut adalah RICE. Kemudian kami juga melakukan visualisasi hasil training yang bisa dilihat pada dua grafik berikut. Nah, bisa dilihat pada gambar di sebelah kiri, itu ada grafik akurasi model pada data latih dan validasi. Grafik ini menggambarkan tingkat akurasi model selama proses pelatihan dan validasi terhadap jumlah epoch yang digunakan. Di mana sumbu X itu menunjukkan jumlah epoch, sumbu Y itu menggambarkan nilai akurasi yang berkisar dari 0 hingga 1, garis birunya itu adalah train akurasi, dan garis orange itu adalah validation akurasi. Nah, awalnya baik akurasi pelatihan maupun validasi meningkat dengan cepat, yang menunjukkan bahwa model sedang belajar pola dari data. Setelah beberapa epoch, sekitar epoch ke-20, model mencapai akurasi yang stabil mendekati 90%. Tren akurasi pelatihan dan validasi yang hampir sejajar menunjukkan tidak adanya overfitting yang signifikan, sehingga model memiliki performa yang baik di kedua dataset. Lanjut, di gambar sebelah kanan terdapat grafik loss model. Grafik ini menggambarkan perubahan nilai loss model selama proses pelatihan dan validasi terhadap jumlah epoch. Loss digunakan untuk mengukur seberapa baik model memprediksi keluaran dibandingkan dengan data sebenarnya. Di mana kalau di gambar ini, garis birunya itu adalah train loss dan garis orange-nya itu adalah validation loss. Nah, bisa dilihat pada awal pelatihan, nilai loss baik untuk pelatihan maupun validasi sangat tinggi, yang menunjukkan model belum mempelajari pola data dengan baik. Nah, dengan bertambah jumlah epoch, nilai loss menurun drastis, menandakan model semakin memahami pola data. Setelah sekitar epoch ke-20, nilai loss stabil di angka yang rendah di bawah 0,5 dengan nilai trend loss dan validation loss yang hampir identik. Nah, ketidakterpautan yang kecil antara kedua loss menunjukkan model tidak mengalami overfitting. Maka kita bisa simpulkan, model yang dilatih memiliki performa yang baik, stabil, dan generalisasi yang kuat. Hal ini menunjukkan bahwa model sudah optimal untuk digunakan pada tugas prediksi dengan dataset yang serupa. Oke, dari beberapa hasil yang sudah ditampilkan, kita dapat mengambil 3 kesimpulan. Pertama yaitu untuk menjaga kualitas tanah sebagai media pendukung kehidupan, terutama untuk tanaman, perlu dilakukan upaya untuk mempertahankan keseimbangan unsur hara, pH yang netral, dan kelembapan yang cukup, serta mengelola tanah dengan cara yang tepat, baik secara alami maupun kimiawi. Kesimpulan kedua itu faktor utama yang mempengaruhi kesuburan tanah adalah unsur hara, yaitu nitrogen, fosfor, dan kalium, serta pH tanah dan kelembapan. Kondisi tanah yang ideal dapat dikendalikan melalui pemeliharaan dan pengelolaan yang sesuai dengan kebutuhan tanaman. Yang kesimpulan ketiga adalah pengelolaan tanah dapat memanfaatkan teknologi modern seperti artificial intelligence, khususnya menggunakan neural network untuk menganalisis data kompleks dan memberikan rekomendasi jenis tanaman yang sesuai berdasarkan kondisi tanah, guna meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan pertanian. Jadi kesimpulan utama dari penelitian ini adalah model berbasis neural network yang dikembangkan dapat memberikan rekomendasi tanaman yang sesuai berdasarkan kualitas tanah dengan akurasi mencapai 96,14%, yang meningkatkan efisiensi pengelolaan pertanian. Kemudian penerapan teknologi AI dalam pengelolaan tanah membantu meningkatkan produktivitas pertanian, mendukung keberlanjutan ekosistem, dan berkontribusi pada pencapaian tujuan keberlanjutan global. Oke, hanya itu yang bisa kami sampaikan. Terlebih dan kurang kami mohon maaf. Apabila ada salah, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.